Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 9 jebakan catur yang sangat mematikan, dan jebakan catur ini saya ambil semua dari para master catur dunia, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Dimana di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan antara Nicolas Rosolimo memegang bedak putih melawan Ivan Romanescu memegang bedak hitam. Dan dimana Nicolas Rosolimo mengawali pembukaan E4 dan Ivan C5, Sicilia defend, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Dan inilah teman-teman yang dinamakan Sicilia defend, Nasmedinov, Rosolimo attack. Dan G6 untuk mempersiapkan fianchetto buat gajah gelap hitam, teman-teman. Dan rekor pendek gajah G7. Dan beteng ke E1 dan kuda ke F6 mengancam pion, dan kuda ke C6 melindungi pion, dan kuda ke D4 mengancam gajah sekaligus mengajak pertukaran kuda, dan E5 mengancam kuda, dan kuda ke G8 kembali, dan D3 dan kuda pukul gajah, kuda pukul kuda. A6 mengancam kuda. Di sini Nicolas Rosolimo memiliki langkah terbaik, kuda ke D6 skak, dan pion pukul kuda, dan gajah G5 mengancam menteri A5. Nah, teman-teman, tipe seperti ini apabila hitam menjawab dengan F6 misalnya, maka pion pukul pion open skak, raja F7, dan pion pukul gajah. Dan juga ini masih mengancam menteri ke C7, dan pion pukul beteng juga promosi menteri, teman-teman. Nah, dimana tipe seperti ini di satu papan ada 3 menteri, dan putih memiliki 2 menteri, teman-teman. Dan dipastikan putih juga akan lebih mudah untuk mengalahkan hitam, teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah, tipe seperti ini, teman-teman, apabila dijawab dengan kuda ke E7 misalnya, maka simpel saja pion pukul gajah, dan beteng G8, dan gajah pukul kuda mengancam menteri, dan menteri pukul gajah, dan beteng pukul menteri, dan raja pukul beteng. Nah, teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita masuk di jawaban aslinya ataupun di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke A5, dan dilanjutkan pion pukul pion skak, raja ke F8, maka beteng ke E8 skak, raja pukul beteng, menteri ke E2 skak, raja ke F8, dan gajah E7 skak, raja ke E8, dan gajah ke D8 skak, dan raja pukul gajah, dan kuda ke G5, dan juga ancaman juga skakmat, teman-teman. Dan tipe seperti ini juga Ivan Romanescu menyerah. Dan apabila dilanjutkan kuda H6 misalnya, maka menteri ke E7
skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah ke E5 dan simpel saja menteri pul gajah, menteri E1 skak, dan langkah yang sia-sia beteng pul menteri, dan C4 dan kuda pul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari permainan Giorgino Greco melawan tanpa nama teman-teman, dimana Greco mengawali pembukaan E4, E5, kuda F3, dan menteri F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Maxwell Defense. Gajah C4 mengancam pion lemah di petak F7, dan menteri G6 mengancam pion lemah di petak G2 dan rekan pendek, dan menteri pul pion dan gajah pul pion skak. Dan jelas ini sebuah langkah jebakan. Apabila raja pul gajah maka hasilnya kuda ke G5 skak dan sekaligus mengancam menteri teman-teman. Nah maka dari itu di posisi seperti ini tanpa nama menjawab dengan raja ke E7, beteng E1 mengancam menteri F4, dan beteng pul pion skak, raja pul gajah, dan D4 mengancam menteri ke F6, kuda G5 skak, raja G6, dan menteri ke D3 skak, raja ke H5, dan G4 skak. Nah di posisi seperti ini teman-teman, hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan, misalkan saja raja pul pion, maka menteri H3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila dijawab dengan raja H6 misalnya, sama saja kuda ke F7 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang kelima. Nah di langkah yang kelima ini apabila dijawab dengan raja ke D8, maka simpel saja D4 untuk mengaktifkan gajah, dan menteri ke F5 mengancam gajah, maka kuda pul pion. Kuda ke C6 mengajak pertukaran kuda, maka G4 mengancam menteri ke F6, dan gajah pul kuda, beteng pul gajah, dan gajah G5 juga langsung menyerang menteri teman-teman. Dan mau tidak mau menteri pul gajah, kuda ke F7 skak, raja ke E7, dan kuda pul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Ozzy Bernstein memegang bidak putih melawan tanpa nama memegang bidak hitam, di mana putih mengawali pembukaan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4. Dan ini pembukaan Italia, D6, dan rekan pendek. Kuda G ke E7 dan kuda G5 mengancam pion lemah di petak F7 2 kali dan F6. Dan gajah F7 skak, raja ke D7, menteri G4 skak, dan F5 menutup, maka pion pul pion. Dan masih sama mengancam raja teman-teman, dan H5 mengancam menteri. Dan di sini putih memiliki langkah yang berlian dengan F6 skak, pengorbanan satu menteri dan pion pul menteri. Gajah ke E6 skak, raja ke E8, dan F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini saya ambil
dari pertandingan, Gunnar Gundersen memegang bidak putih melawan Foul memegang bidak hitam, di mana putih mengambil pembukaan E4, E6, Prancis defense, dan D4, D5, E5, C5, dan C3, dan pion pukul pion, pion pukul pion. Gajah ke B4, sekak, kuda ke C3, menutup, kuda ke C6, kuda ke F3, dan kuda G ke E7, mempersiapkan rokade pendek, gajah ke D3, mengancam pion lemah di petak H7 dan sekaligus mempersiapkan rokade pendek teman-teman. Dan rokade pendek dan gajah pukul pion, skak. Dan raja pukul gajah, kuda G5, skak. Raja G6, dan seperti ini teman-teman, H4, dan terus untuk menyerang di pertahanan raja. Dan kuda pukul pion dan menteri G4 mengancam kuda dan secara tidak langsung mengancam raja teman-teman. F5 mengancam menteri dan H5, skak. Raja ke H6 dan kuda pukul pion, open skak. G5 menutup, maka pion pukul pion dan juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah teman-teman, di langkah yang ke-11 ini apabila dijawab dengan raja G8, maka menteri H5 juga ancamannya skakmat teman-teman. Benteng ke E8 dan menteri pukul pion F7, skak. Raja ke H8 dan menteri ke H5, skak. Dan raja G8, dan di sini kalau mau mengambil hasil draw itu sudah di tangan putih teman-teman. Tetapi kalau ingin mencari kemenangan, menteri H7, skak. Raja ke F8 kembali, dan menteri ke H5, raja G8 kembali, dan A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, skak, dan pion pukul gajah. A5 dan menteri F7, skak, dan raja H8 dan A4 juga mengaktifkan gajah gelap putih untuk membantu menteri dalam penyerangan teman-teman. Gajah ke D7 dan menteri H5, skak. Dan raja G8 dan menteri ke H7, skak. Dan raja F8, gajah A3 juga memimpin kuda, dan kuda ke B4. Dan setelah pion pukul pion, pion pukul pion, dan gajah pukul pion, beteng pukul pion, dan menteri H8, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini saya ambil dari pertandingan Alexander Alekhine melawan Vasek, dan di mana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1931 teman-teman. Dan di mana putih mengambil pembukaan E4, E6, Prancis defense, D4, dan D5. Kuda ke C3 dan gajah ke B4 juga langsung memimpin kuda, dan gajah ke D3. Dan gajah pukul kuda, skak, pion pukul gajah, H6, dan gajah ke A3 untuk memblokir jalur raja buat rokade. Dan kuda ke D7 dan menteri ke E2, dan pion pukul pion, gajah pukul pion. Kuda G ke F6 mengancam gajah, gajah D3 kembali, dan B6 untuk mempersiapkan fianchetto buat gajah terang hitam teman-teman. Dan di pos seperti ini juga putih mempunyai langkah terbaik yang sangat brilian, menteri pukul pion, skak. Dan pion pukul menteri, dan gajah G6, skakmat teman-teman.
Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan menteri E7 misalnya, maka menteri pul menteri skakmat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini saya ambil dari pertandingan Garry Kasparov memegang bidak putih melawan Guy West memegang bidak hitam. Dan di mana Kasparov mengalih pembukaan E5 dan C5 Sicilia defend, kuda ke F3, kuda ke F6 dan kuda ke C3 dan E6, D4 dan pion pul pion, kuda pul pion. Gajah ke B4 mengepin kuda E5, menyerang kuda, kuda ke D5 juga menyerang kuda 2 kali. Gajah ke D2 dan kuda pul kuda dan pion pul kuda mengancam gajah. Gajah ke F8 dan gajah ke D3, D6 dan menteri ke E2 dan kuda ke D7 dan kuda pul pion. Dan setelah menteri ke B6, nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan pion pul kuda, maka menteri H5 skak. Dan di pos seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama raja ke E7, gajah G5 skak, kuda ke F6 menutup dan pion pul kuda skak. Raja ke D7 dan pion pul pion. Dan masih sama, gajah mengancam menteri. Menteri ke A5, maka simpel saja pion pul beteng promosi menteri. Dan di pos seperti ini teman-teman, putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah di langkah yang ke-14 ini apabila dijawab dengan pion pukul pion misalnya, maka gajah pul pion skak, raja pul gajah dan menteri ke H4 skak, dan menteri juga dipastikan jatuh teman-teman. Raja ke F7 dan menteri pul menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke B6 dan kuda ke C7 skak. Dimana di pos seperti ini hitam menyerah teman-teman. Dan apabila dilanjutkan raja ke D8 dan kuda pul beteng, dan sekaligus masih mengancam menteri teman-teman. Dan 1 perwira sudah didapatkan oleh putih teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12 teman-teman. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan menteri pul kuda, maka simpel saja pion pul pion open skak sekaligus mengancam menteri. Raja ke D8 maka pion pul menteri teman-teman, raja pul pion, dan dipastikan di pos seperti ini putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini dikarenakan diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini saya ambil dari pertandingan Mikhail Tal melawan tanpa nama. Di mana Mikhail Tal mengawali pembukaan E4, kuda ke F6, Alekhine defend E5, kuda ke D5, D4, D6 dan C4, kuda ke B6 dan F4, dan setelah pion pukul pion, pion pukul pion, gajah ke F5, kuda ke C3 dan E6, dan kuda ke F3, gajah ke B4 mengepin kuda, gajah D3, langsung mengajak pertukaran gajah dan gajah G4,
juga menyerang kuda dan rekor pendek. C5 dan kuda ke E4. Dan setelah pion pukul pion, C5 mengancam kuda dan kuda 6 ke D7 dan kuda ke D6 skak. Raja ke E7 dan kuda pukul pion. Pengorbanan satu menteri dari Mikhail Tal, teman-teman. Dan apabila pengorbanan diterima dengan gajah pukul menteri, maka benteng pukul pion skak mat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Di mana di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda pukul pion. Dan sama saja Mikhail Tal itu namanya sang magician, suka berkorban, suka tantangan juga. Dan Mikhail Tal menteri pukul gajah, masih sama pengorbanan menteri, teman-teman. Dan apabila pengorbanan diterima kuda pukul menteri, maka benteng pukul pion skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah pukul pion. Dan Mikhail Tal mempunyai langkah yang sangat brilian dan membuat musuhnya menyerah dengan benteng pukul pion skak dan kuda pukul benteng dan menteri pukul pion skak. Raja ke F8, maka menteri pukul kuda skak mat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Nah, teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini di mana E4 dan E5. Dan pertandingan ini saya ambil dari pertandingan Alexander Alekhine melawan Oskar Tanner. Dan F4, King's Gambit, gajah ke C5 dan kuda F3, D6 dan kuda ke C3 dan kuda F6, gajah C4 dan kuda ke C6 dan D3, gajah G4 langsung menyerang kuda dan kuda ke A4 menyerang gajah dan pion pukul pion dan kuda pukul gajah dan pion pukul kuda dan gajah pukul pion. Kuda ke H5 menyerang gajah, gajah ke E3. Kuda ke E5 menyerang kuda 2 kali. Dan di sini Alexander Alekhine kuda pukul kuda, pengorbanan satu menteri. Dan pengorbanan diterima gajah pukul menteri dan gajah pukul pion skak. Raja ke E7 dan gajah pukul pion skak. Raja ke F6 dan rekor pendek skak. Raja pukul kuda, benteng F5 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah, teman-teman, di jebakan yang terakhir ataupun yang ke-9 ini di mana E4, C5, Sicilia defend. Dan pertandingan ini saya ambil dari Anthony Caviglia memegang bidak putih melawan tanpa nama. Dan pertandingan ini berlangsung pada 1869, teman-teman. Dan dilanjutkan gajah ke C4 dan kuda ke C6, kuda F3, E6 dan kuda ke C3 dan A6, D4 dan B5 mengancam gajah dan D5 mengancam kuda dan pion pukul gajah dan pion pukul kuda, D6 dan E5 juga langsung menawarkan pertukaran menteri, teman-teman. Dan D5 dan gajah G5 menyerang menteri, F6 menutup pion pukul pion, kuda pukul pion dan kuda ke E5, H6 mengancam gajah dan J7 mengancam menteri. Dan menteri pukul pion dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah dan menteri ke H5 skak. Raja ke E7, menteri F7 skak, raja ke D6 dan menteri pukul pion.
gajah G7 mengancam menteri, dan kuda ke-4 skak, dan pion pukul kuda, dan roket panjang skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.